Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi bersama Kakak Tia. Umi Diwanti. Apa kabar abang hari ini? Nah, hari ini sudah hari puasa keberapa bang? Alhamdulillah. Tetap semangat? Semangat. Senyum dah. Senyumnya mana? Nah. Ya alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih diberikan Allah umur, masih diberikan Allah rezeki, masih diberikan Allah kelapangan waktu ya, termasuk untuk mengadakan kajian pagi ini ya. Puji syukur kehadirat Allah. Ya teman. Nah, kemudian kita mau menyambung nih teman-teman yang kemarin ya. Sebenarnya ini masih bab apa Kakak Tia? Bab bersabar. Ya, sabar menghadapi ujian atau cobaan dan ridho atau ikhlas terhadap qada dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sudah bahas ya bahwa sabar itu adalah dalam ketaatan ya. Sabar itu dalam ketaatan, yaitu kita menetapi jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi ketika ada musibah yang itu ada kemaksiatan di dalamnya, ada unsur penyebab kemaksiatan, maka kita harus beramar ma'ruf nahi munkar, dan itu kita harus istiqomah dan bersabar ya ketika beramar ma'ruf nahi munkar itu. Nah, berikutnya adalah di sini disampaikan kembali ya bahwa sabar yang benar, nah ya, kemarin kan dalam ketaatan ya, yaitu adalah ketika kita mengatakan yang hak dan melaksanakannya. Nah, jadi ketika kita mengatakan sesuatu itu yang benar, kemudian kita melaksanakannya ya. Nah, kita siap menanggung resikonya, maka itu dinamakan dengan sabar ya. Nah, jadi sabar ini juga dijadikan Allah sebagai buah dari ketakwaan. Masya Allah ya. Jadi gini, ini ada dalilnya ya di dalam surah Yusuf ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini Allah menyandingkan antara takwa dan sabar. Jadi takwa itu buah dari sabar. Terbalik ya. Sabar itu adalah buah dari takwa. Jadi takwa itu, kalau kita bertakwa, maka berarti kita mampu untuk bersabar ya, Masya Allah. Nah, kemudian juga sabar itu sebenarnya adalah mereka yang disertakan oleh Allah dengan para mujahid. Masya Allah ya, ini ada lagi nih di dalam surah Ali Imran ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa maskanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar ya. Nah, jadi orang yang sabar itu kayak mujahid gitu, karena para mujahid itu mereka tidak akan melemah gitu ya, walaupun ujian di medan perang itu sangat besar ya. Ini mereka tetap maju melawan musuh. Nah, jadi seperti itulah orang sabar itu. Orang kalau sudah ke medan perang tuh adalah yang itu musuhnya bawa senjata gonol, balik arah pulang misalnya, ada nggak kabur misalnya bang, ada nggak begitu bang? Misalnya ternyata musuhnya banyak misalnya, kabur, nggak ada loh bang. Yang ada maju gitu loh. Nah, pokoknya
orang yang ke medan perang itu dia akan dia itu cuma punya dua ya, satu mati di medan perang atau menang. Masya Allah ya, jadi antara dua aja tuh yang dipikirkan oleh orang-orang ke medan perang, membawa kemenangan atau mati sebagai syuhada di medan perang. Jadi semangat luar biasa tuh para mujahid. Nah, orang yang sabar itu begitu dalam hidup ini. Nih karena kita berperang. Iya, kalau daulah khilafah tegak. Kalau sekarang belum boleh. Ya. Nah, jadi orang yang sabar itu seperti para mujahid. Jadi tidak mundur gitu ya, tidak menyerah. Misalnya gini, Atia mulai berkerudung, istiqomah, lalu disambati kawan misalnya, lalu kada dikawani, apakah setelah itu ampih berkerudung misalnya, kan enggak ya, tapi terus semangat, malah Atia yang menasihati teman-temannya supaya juga mau pakai kerudung. Nah, itu adalah istiqomah sabar ya. Nah, sabar terhadap cobaan dan qadha adalah suatu yang akan menuntun menuju sikap konsisten. Tahu nggak konsisten? Kelaparan. Istiqomah. Iya, Bukan kayak gitulah, ya memang begitu. Jadi konsisten itu adalah istiqomah. Istiqomah itu apa? Bersungguh-sungguh tetap kayak gitu. Iya. Kayak di sini tetap harus. Iya, terus menerus. Walaupun disambat tuh kayak kadendar apa. Iya, jadi dia istiqomah itu melakukan secara terus menerus, apapun yang terjadi dia selalu melakukannya ya. Nah, itu ya. Nah, jadi orang yang sabar terhadap cobaan dan qadha, maka dia itu insya Allah termasuk orang-orang yang istiqomah ya. Dan istiqomah itu adalah amalan yang luar biasa ya, karena ada ya yang mengatakan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah ya. Masya Allah. Jadi karena istiqomah itu nggak banyak orang yang bisa melakukannya. Jadi memang sabar ini perlu terus dilatih ya. Sabar itu dilatih. Jadi sabar itu bukan bakat dari lahir gitu. Oh, ini lahir orangnya emang penyabar misalnya ya. Walaupun ada tipe-tipenya orang yang tidak gampang marah, ada yang gampang marah, tapi sebenarnya untuk sabar menghadapi ujian, menghadapi cobaan itu harus dilatih dengan apa kemarin? Dengan mengkaji ilmunya kan, mengkaji Islam, jadi paham gitu ya. Karena kalau paham, maka kita akan melakukannya, biasanya begitu ya. Nah, kemudian jadi bukan sikap yang labil itu cepat berubah. Nah, jadi hari ini berkerudung, besok ada. Habis itu lagi hari ini berkata baik, besok berkata kasar gitu. Enggak ya, itu labil namanya. Nah, sabar akan mendorong untuk senantiasa berpegang teguh kepada kitab Allah, bukan melemparkannya dengan dalil beratnya cobaan. Jadi kalau kita sabar itu apapun yang terjadi ya, kalau kita tahu ini adalah perintah Allah, ya maka kita harus terus melakukan. Ya, kita lakukan terus gitu ya. Walaupun tadi ada yang menyambati, ada yang kada mengawani lagi, atau ada yang menuduh kita yang tidak memfitnah, atau mungkin kita ada yang menghukum dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tidak masalah kalau kita yakin yang kita lakukan adalah perintah Allah, maka kita akan melakukannya apapun yang terjadi ya. Nah, sabar seperti ini adalah sabar yang akan semakin menambah kedekatan seseorang hamba kepada Robnya atau Tuhannya, bukan semakin jauh. Nah, maka kalau kesabaran yang begini insya Allah akan membuat kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada lagi di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nah, kesabaran yang sebenarnya adalah kesabaran yang akan semakin memperkuat cita-cita, akan mendekatkan ke jalan menuju surga, yaitu seperti kesabaran Bilal bin Rabah
Kabab dan keluarga Yasir, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabron ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Masya Allah ya. Jadi tahu nggak bang? Pernah dengar cerita keluarga Yasir nggak bang? Nah jadi gini bang, coba abang duduk sini. Jadi keluarga Yasir itu adalah salah satu keluarga yang masuk Islam di Mekah ya, waktu awal-awal Islam tuh. Nah habis itu ketahuan bang sama orang Quraisy. Nah ketahuan terus dia disiksa ya, disiksa. Salah satunya beda-beda ya. Ini suaminya itu ada yang pernah dengar Umi di ini kaki tangannya diikat bang, diikat sininya juga diikat sama kuda ya kalau nggak salah. Satu ditarik sana, satu ditarik ke sana, kakinya satu ditarik ke sana, satunya ditarik ke sana, dan kudanya itu dipukul dalam waktu bersamaan, masing-masing lari. Kebayang ya berapa badannya? Iya, lepas. Iya kan, lepasan, ketarik sana, ketarik sana, ketarik sana, ketarik sana. Ngeri kan ada bang? Ngeri. Nah terus si istrinya itu ditusuk pakai tombak dari ujung sini sampai ujung sini. Ngeri kan bang? Nah pada saat itu sahabat tahu, ada yang mengabarkan kepada Rasul. Mereka tuh diancam keluar dari Islam atau kami siksa. Nah, jadi mereka kan tahu ya Islam itu agama yang benar, mereka nggak mau keluar. Maka ketika Rasulullah datang menemui keluarga Yasir, Rasulullah tidak melakukan pembalasan pada saat itu ya kepada para kafir Quraisy ya, karena pada saat itu Rasulullah dakwah di Makkah, belum ada negara daulah ya, belum ada daulah. Rasulullah belum menjadi kepala negara pada saat itu ya, belum berhak memberikan hukuman gitu ya. Dan Rasulullah juga tidak mengajarkan untuk melakukan dakwah secara fisik, walaupun ada para sahabat yang disiksa seperti itu. Maka Rasulullah hanya mengucapkan ini gitu ya. Nah, sabron ala Yasir ya, inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya yang dijanjikan bagi kalian adalah surga. Masya Allah ya. Nah kemudian pada saat itu keluarga Yasir, istrinya ya, nah itu mengatakan pada saat Rasulullah bilang begitu, ya Rasulullah sesungguhnya aku telah melihatnya. Bayanglah bang, udah Allah perlihatkan bang surganya itu. Masya Allah ya, orang soleh. Nah jadi ini maksud Umi itulah, ini sampai disiksa loh, dan kehilangan nyawa ini. Kehilangan nyawanya bukan yang langsung diinjek sekali mati gitu ya, atau ditebas lehernya langsung mati, kan nggak sakit nih. Coba bayangkan dengan penyiksaan seperti itu, nggak langsung mati tuh, sakitnya luar biasa. Tapi dia tetap istiqomah gitu ya, memegang Islam, memegang kebenaran, dia tidak mau keluar dari Islam. Nah ini luar biasa kesabarannya seperti ini. Jadi kalau kita cuma nahan lapar gitu ya, perut sakit dikit, kepala puyeng dikit, mah itu mah biasa. Ya namanya orang puasa mesti lapar. Kalau ada orang puasa nggak lapar tuh aneh malah. Iya, jangan-jangan bukan manusia ya kan bang? Jangan robot. Wah betul, itu robot itu kalau puasa nggak lapar-lapar ya kan? Robot kan. Jadi kalau puasa terus sore-sore perutnya bunyi kruyuk-kruyuk, sakit cenut-cenut, kepalanya pusing, itu biasa. Masa gara-gara gitu aja kita udah menyerah? Iya. Coba bayangin nih kalau misalnya keluarga Yasir waktu itu pas diancam nangis-nangis, ada nggak kayak gitu? Sakit, sakit, aduh, Masya Allah. Jangan-jangan udah keluar dari Islam. Nah enggak kan, mereka kuat. Kayak Bilal bin Rabah juga iya. Bilal bin Rabah tuh bang, diseret di pas matahari kan, kalau di tempat kita ini panas, masih banyak pohon. Kalau di Arab situ kan
seluas mata memandang itu pasir, nggak ada tempat berteduhnya, nggak ada. Nah yang pas panas tengah hari itu diseret bang, dia nggak pakai baju diseret, dia yang panas tuh di pasir lagi, pasir panas kan. Udah gitu pas terakhir dia tetap tidak mau, disuruh keluar gitu ya dari Islam. Dia terus saja, dia baru bisa menyebutkan ahad pada saat itu ya, dia suruh saja menyebut ahad gitu ya. Nah sampai orang Quraisy tuh gerigitan bang, muar bener inya lawan si Bilal. Kata Bilal bang, seandainya ada kata yang lebih engkau benci daripada ahad akan aku sebutkan. Insya Allah, saking beraninya tuh, sabar si Bilal tuh sabar namanya begitu tuh. Ya sabar. Sabar, dia sabar menahan penderitaan dalam keimanan. Nah habis itu ditindih batu bang dadanya, batu besar. Batunya panas, punya Iyalah, daging, panas. daging matang dagingnya. Ya kan? Coba bayangkan batu kecil aja tuh kalau kena panas kan. Itu batu gede bang ditaruh di dada, di bawahnya pasir, panas ya luar biasa ya Allah ya Karim. Umi nggak bisa bayangin itu kayak di oven kali lah. Ya Allah ya Karim. Tapi dia nggak nangis bang, nggak nangis loh bang. Gak nangis, iya gak nangis. Ada yang nangis lah, puasa sakit parut. Enggak, bukan. Umi nggak ada nyebut nama siapa-siapa. Jadi Umi mau ngasih tahu nih, kita harus sekuat Bilal, kita harus sekuat keluarga Yasir ya, harus bersabar ya. Jangan sampai cuma gara-gara disambati orang kita berhenti berbuat baik ya. Jangan sampai ya. Nah, apalagi cuma gara-gara mainan, TV, HP, lupa berbuat baiknya. Ya. Nanti aku yang ketikam. Ya, kita lanjut lagi. Siapa tadi bang yang kuat bang, sabar, disiksa? Bilal dan keluarga Yasir. Abang yang ditanya. Siapa bang? Bilal bin Rabah. Sama keluarga ya. keluarga siapa? Yasir. Nah, kan mau pakai itu. Nah, habis itu nih Umi lanjutkan ya. Juga seperti kesabaran orang-orang yang menghentikan orang yang zalim tanpa merasa takut ya terhadap cacian orang yang mencaci. Nah, ini ada Rasulullah di bawah aja, di bawah. Rasulullah. Kada kelihatan abangnya. Nah, gini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak, demi Allah kalian harus menghentikan orang yang zalim. Kalian harus membelokkan mereka dari kezaliman menuju kebenaran, dan kalian harus menahan mereka dalam kebaikan, atau Allah akan mengunci hati sebagian dari kalian disebabkan oleh sebagian yang lainnya, dan Allah akan melaknat kalian sebagaimana telah melaknat Bani Israel." Artinya apa? Kita tuh nggak boleh diam kalau ada orang berbuat zalim. Jadi gini, sabar itu kitanya taat ya, nggak boleh melakukan pelanggaran. Nah kemudian kalau melihat orang berlaku maksiat, kita itu harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus berusaha untuk meluruskan kembali orang yang tadi salah tadi, orang yang bermaksiat gitu ya. Nah jadi kalau ada kezaliman, kalau ada orang nggak sholat, itu harus kita nasihati biar sholat. Kalau ada orang yang mencuri misalnya, atau berkelahi misalnya, atau memfitnah misalnya ya, nah itu harus di apa? Harus dinasehati. Terus kalau ingin melawan, kita berdoa sama Allah. Nah kita lawan juga atau kita sabar? Kita sabar. Jadi kalau misalnya misal nih lah, ini misal aja lah, jangan sarik lah. Boleh nggak Umi bermisal? Kayaknya aja dah. Hati berdoa, mulut menasehati. Hati berdoa dengan Allah, mulut menasehati. Kalau orang yang melawan, sarik orangnya dinasehati. Berdoa lah di sini. Kita kan boleh bermamai lah. Oh, kada boleh. Kita sabar.
Sabar ya. Contoh ya, boleh nggak Umi bercontoh nih? Boleh. Nah contoh, abang menasihati Atia. Oh, terus Atianya tuh menyarik. Nah, misal kalau Jerumi atau sebaliknya Atia menasihati abang, abangnya menyarik dinasihati. Nah, berarti harus harus sabar. Iya, harus sabar 3 kali biar ingat. Biar ingat kan harus 3 kali ya Bang. Harus apa Bang? 3 kali. Harus sabar. Sabar Bang lah. Harus apa Bang? Sabar. Bang, sabar. Harus apa tadi? Iya, sama-sama 3 kali. Harus sabar. Nah, ingatilah bila menasehati adingnya kada menerima sabar. Abang lah Jola kalau menasehati kakak Atia, kalau jar Umi kakak Atianya kada terima marah-marah, abang sabar. Ya, sip ya, sabar. Jadi seperti itu nih. Kalau ada jar Rasulullah nih, kalian harus menghentikan orang yang zalim. Nah, walaupun orang yang zalim ini pas kita nasehati nya sarik. Ya lo, ada nggak kayak gitu? Ada kan? Kayak kasus yang waktu itu ya yang tapi kita nggak sebut nama ya. Mungkin dia ada yang menasehati gitulah. Yang nggak boleh pacaran misalnya. Dia malah marah-marah. Mamaku aja kada menangati jan. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kita yang menasehati nggak boleh marah juga. Kita harus sabar. Oh, mungkin dia belum paham. Oh, dia belum tahu kalau itu memang benar-benar tidak boleh gitu ya. Bahwa kita menasehati itu adalah bukti kita sayang. Ya, nasihat itu adalah bukti sayang. Kalau nggak sayang pasti udah dibiarin. Nah, misalnya ya, abang sama Atia nggak sholat. Kalau Umi nggak sayang, Umi biarkan aja. Biar aja situ. Ya loh, tapi karena Umi sayang, Umi nggak mau kan anaknya nanti pas di akhirat nggak bisa kita kumpul itu. Kenapa nggak bisa kumpul? Karena jar malaikat kadeda sholatnya aja. Atau sholatnya ada bang, tapi bacaannya kadeda. Nah, misalnya sholat, tapi kadeda bacaannya jar bang. Ada bang abang nih sholat jar, tapi kadeda bacaan jar. Nah, kada diterima. Ini kan contoh. Oh ya, lupa bilang contohnya ya. Contoh. Nah, maka tadi harus sabar, kok marah. Nah, jadi bang, kalau Umi tuh nggak sayang, Umi biarin. Tapi karena Umi sayang, Umi nasehatin abang, ya kan? Berarti tandanya Umi sayang. Nah, berikutnya teman-teman, ini juga seperti kesabaran para sahabat yang diberkati. Nah, kesabaran para sahabat yang diboikot dan para sahabat yang hijrah ke Habasyah, dan kesabaran para sahabat yang ditangkap karena berpegang pada perkataan mereka yaitu la ilaha illallah. Nah, jadi kesabaran ini contoh-contoh kesabaran. Contoh sabar itu kayak para sahabat gitu ya, pada saat hijrah, pada saat ditangkap, disiksa gitu ya, tapi mereka tetap yakin kepada la ilaha illallah ya, tidak mau disuruh keluar dari Islam. Nah, kemudian lagi nih, kesabaran yang hakiki juga harus seperti kesabaran kaum Muhajirin dan Ansor pada saat memerangi kaum musyrik. Nah, bangsa Persia dan Romawi, seperti kesabaran sahabat yang ditawan, yaitu kelompok Abdullah bin Abi Huzaifah, juga kesabaran para mujahidin yang berani dan jujur. Kesabaran yang sebenarnya adalah kesabaran pada saat melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak lemah meskipun dihadapkan kepada berbagai penindasan di jalan Allah. Jadi kalau misalnya sekarang kita menyampaikan kebenaran, itu resikonya bisa ditangkap, misal bisa ditangkap, bisa disakiti orang misalnya, ya kita tetap harus sabar ya.
Nah, apalagi kalau itu belum apa ya, maksud Umi itu kan nggak ada juga, maksudnya belum terbukti, masa kita udah takut gitu ya. Orang misalkan sudah terbukti aja kita nggak boleh takut ya, tetap harus istiqomah gitu dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, berikutnya di dalam surah, sedikit lagi Bang, nah dua tiga lagi. Nah, berikutnya adalah sabar yang sebenarnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 186, yang artinya kamu sungguh-sungguh akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan jika kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan, mana nih? Orang-orang yang mempersekutukan Allah ya, gangguan yang banyak dan menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah ya, nah kemudian di dalam surah Muhammad ayat 31 ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan menguji kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Nah, jadi Allah itu menguji sebenarnya hendak mengetahui kita ini benar-benar baik apa enggak. Ya. Jadi apa ya maksudnya? Sebenarnya semua itu ujian itu datangnya dari Allah gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, surah Al-Baqarah. Nah, ya, jadi itu tadi ya. Allah itu memang akan menguji kita ya. Semakin kita taat gitu ya, Allah kan ingin memastikan sebenarnya ya. Nah, kita ini benar-benar enggak gitu ya dalam melakukan kebaikan. Karena orang yang benar-benar melakukan kebaikan pasti dia akan istiqomah. Beda dengan orang yang melakukan kebaikan itu misalnya ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan itu biasanya diuji sedikit aja langsung nggak jadi gitu ya. Sama sebenarnya kayak gini nih, kita mau ke Banjar, maksudnya kita arahnya ke Banjar. Nah, ada dua orang nih. Satu itu karena dia memang ada perlu, dia mau mencari sesuatu yang adanya tuh cuma di Banjarmasin. Nah, satu lagi ini cuma ikut-ikutan. Orang lagi banyak ke Banjar, ikut ngapain Yula orang tuh ke Banjar, ikut dia gitu ya. Nah, pas di tengah jalan macet banget, harinya panas, macet gitulah. Lupa bawa minum lagi. Kira-kira dari yang si A yang beneran mau beli sesuatu, si B yang ikut-ikutan. Kira-kira kalau ketemu rintangan, cobaan, ujian di tengah jalan kayak gitu, siapa yang lanjut, siapa yang balik? Yang balik tuh si B. Iya, si B pasti balik, dia kan nggak punya tujuan. Ngapain lah aku ke Banjar? Macet kayak ini, bulik aja deh aku. Baik aku bulik, ya loh. Tapi kalau si A ini karena dia, aku mau beli, misalnya dia mau beli obat gitu ya untuk orang tuanya. Kalau enggak nanti mamaku sakit. Pokoknya apapun yang terjadi, macet tetap diterobosnya. Ya kan? Sabar dia menghadapi macet. Nah, begitu juga kita itu. Kalau kita itu benar-benar hidup kita itu lillahi ta'ala, kita mengejar ridho Allah. Kalau di situ memang ada ridho Allah, akan aku sampai ke situ. Walaupun aku dihina, walaupun aku disambati, ya, walaupun aku itu mungkin ya harus disiksa, misalnya seperti Bilal tadi gitu ya. Itu nggak masalah karena dia punya tujuan. Dia ingin kelak masuk ke dalam surga, mendapatkan keridhaan Allah, bisa berkumpul dengan Rasulullah. Nah, jadi kita harus punya tujuan kan hidup nih. Nah, kalau kita beriman, tujuannya itu hanya satu, yaitu mendapatkan ridhonya Allah. Apapun yang terjadi, makanya Allah uji. Karena banyak, kayak orang pakai kerudung, itu juga banyak. Misalnya nih, kita ketemu orang itu di luar, semuanya bersepuluh. Mungkin ketika di luarnya pakai kerudung semua. Tapi orang ini benar-benar menutup auratnya itu paham lillahi ta'ala, atau karena ikut-ikutan aja, karena lagi keluar, itu nanti ketahuannya pas di rumah. Ya kan? Atau pas lagi ada diuji. Ya, diuji. Misalnya, kemudian tiba-tiba ya, yang pakai kerudung bayar denda misalnya lah. Nah, itu kalau yang benar-benar
bukan benar-benar mencari keridhaan Allah, bisa buka kerudung dia, ya kan? Atau siapa yang pakai kerudung misalnya disiksa misalnya ya, bisa ampihan pakai kerudung, bisa dilepasnya. Sama kayak anak-anak yang sekolah dari rumah pakai kerudung, di jalan dilepas. Kenapa? Panas, Jar. Nah, cuma panas dikit aja dilepas. Ya karena pakai kerudungnya cuma disuruh sama orang tua di rumah, dan kemudian di sekolahan disuruh sama sekolahan. Jadi di rumah berkerudung, di sekolahan berkerudung, di jalan gak ada berkerudung. Nah, banyak tuh yang seperti itu. Iya kan? Tapi kalau di rumah bawa kerudung masih mending. Ada yang di sekolah. Maksudnya di rumah itu berangkat dari rumah pas sekolah, pas lagi hanyar berangkat. Habis itu sampai di jalan, mama abahnya kada melihat, kerudungnya dilepas, masukin tas. Karena sampai depan sekolahan baru dipakai lagi. Panas jadinya. Nah, belum tahu dia neraka panasnya lebih dahsyat. Nah, panas kalau nggak pakai kerudung, apalagi kalau siang-siang. Nah, makanya intinya apa? Sabar dalam ketaatan, sabar beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sabar ketika ada yang tidak taat, kita harus beramar ma'ruf. Kemudian karena amar ma'ruf nahi mungkar kita itu ditolak orang kah atau apa, kita kemudian dapat ujian lagi, kita harus bersabar. Nah, ini yang terakhir ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 157. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kenapa Allah bilang sedikit? Karena sebenarnya ujian di dunia ini enggak seberapa dibandingkan akhirat. Sedikit aja kita itu sebenarnya diuji. Ketika kita kelaparan di dunia itu sebenarnya sedikit saja. Ketika kita kesakitan di dunia itu hanya sedikit. Tapi kalau di akhirat, dahsyat. Nah, makanya kan pernah Umi tuh cerita tentang sebuah hadis kan. Orang yang di dunia itu seumur hidupnya menderita. Anggaplah dia tuh dari lahir sudah penyakitan. Iya, penyakitan, miskin gitu ya. Kemudian meninggal tuh. Nah, sama orang yang dari lahir tuh sudah kaya raya, bahagia, nggak pernah dapat musibah, nggak pernah dapat masalah gitu ya. Nih yang si A ini yang selalu menderita di dunia, si B yang selalu bahagia. Kemudian sampai di akhirat itu si A ini dicelup ke dalam surga. Dicelup. Artinya pernah nyelup teh kan? Pernah. Nih ada gelas, dicelup, diangkat lagi. Terus ditanyain kepada si A yang tadi hidupnya sepanjang hidup menderita, gimana rasanya si A? Waduh, Masya Allah, bahagia bener. Nggak ingat dia pernah menderita seumur hidup. Padahal cuma satu celupan dimasukin ke surga. Bayangkan dahsyatnya apa ya, bahagianya di dalam surga itu. Kita pernah kan gini, misalnya manjat gunung tinggi, capek banget, tapi ternyata setelah sampai atas tuh pemandangannya bagus banget. Ingatlah sama capeknya, enggak kan? Nah itu sama tuh, menderita di dunia, pas dimasukkan sebentar aja padahal ke surga, dia udah lupa tuh sama penderitaannya di dunia. Nah yang sebaliknya si B, yang bahagia, kaya raya, nggak pernah sakit, sehat sentosa gitu ya, nggak pernah dapat masalah, dicelupin sama Allah ke neraka. Ditanyalah sama si B, kayak apa rasanya? Aduh, menderita benar. Lupa dia sama kebahagiaannya sepanjang hidup di dunia. Itu dahsyatnya akhirat. Makanya di sini Allah bilang apa? Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, ya, sedikit kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, sedikit saja kata Allah. Masa kita ngeluh? Nah, jadi ini ya. Dan berikanlah berita gembira nih. Jadi orang yang Allah berikan ujian tadi, cobaan tadi gitu ya, setelah itu Allah menyuruh memberikan berita gembira, ya, kepada siapa? Orang yang sabar. Sabar ini memang susah, Umi juga susah ya, makanya kita berjuang. Harus sama-sama nih berusaha untuk menjadi orang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah
Ya, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, Kak Katia hafal? Coba bacakan ayatnya, Kak. Auzubillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walanab Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsi naqsin minal amwali wal anfusi anfusi wassamarat. wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, iya, Masya Allah ya, Kakak Atia hafal ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 155 157. Nah, jadi Allah itu akan memberikan berita gembira pada orang-orang yang sabar. Artinya tadi kalau di dunia itu kita menderita gitu ya, diuji dengan sedikit-sedikit tadi ya, sedikit kekurangan, sedikit kelaparan gitu ya, sedikit ketakutan. Kalau kita sabar, maka nanti di akhirat Allah akan berikan balasan yang luar biasa. Nah, ini ganjaran orang-orang yang sabar ya. Jadi sabar, sekali lagi ya teman-teman, sabar itu dalam ketaatan nih, ini harus penting banget nih. Jangan semuanya dipukul rata ya. Ketika kita melihat kezaliman, sudah sabar aja Gin, berdiam aja. Nggak boleh yang begitu. Jadi ketika melihat ada yang salah ya, melihat ada kezaliman, ya zalim itu orang yang melanggar hukum Allah ya, siapapun itu kita harus tegas, kita harus menyampaikan, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar itu, dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu kemudian kita perlakukan tidak baik, itu adalah ujian yang harus kita hadapi dengan sabar. Nah, sabarnya di situ. Ya, bisa ya dipahami ya. Jadi sabar itu adalah dalam ketaatan, sekali lagi bukan mendiamkan kemaksiatan. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan kajian kita 3 hari ini ya tentang sabar benar-benar membuat kita mampu untuk melatih kesabaran di tempatnya ya. Jadi sabar itu harus pada tempatnya. Nggak boleh sabar itu mendiamkan kemaksiatan gitu ya, membiarkan kezaliman merajalela lalu kita sabar, itu nggak boleh gitu ya. Jadi sabar itu adalah ketika kita taat dan ketika melihat kemaksiatan kita berusaha untuk merubahnya, kemudian kita dapat ujian karena itu lalu kita bersabar. Bisa dipahami Kak Katia? Bisa. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Salah hilaf kami mohon maaf, khususnya Umi mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Alhamdulillah, dan semoga kajian kita memperbanyak ilmu dan memperbagus amal kita. Amin ya robbal alamin. Salah hilaf Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan Dadah. lupa like, share, komen dan subscribe. Ya, dadah.